mencari proses kreatif atau berpikir dengan cara yang berbeda, yang lain. Dan saya rasa itu justru jauh lebih penting untuk menemukan cara-cara baru atau pikiran-pikiran baru untuk berproses berkreativitas. Dan judulnya juga sebenarnya bisa diganti dengan apa aja. Saya mau mulai dengan poster yang sering kali kita lihat di zaman sekolah, di kelas-kelas atau terutama di ruang kelas, terutama di SD, SMP atau SMA. Poster pahlawan nasional Indonesia. Ini tipikal, saya tidak tahu apakah, saya comot aja sebenarnya dari Google. Saya tidak tahu apa kalau zaman sekarang sudah nambah atau tidak, karena kita tahu setiap kali ada rezim berganti pahlawan pasti nambah. Jadi mungkin daftarnya akan semakin besar. Tetapi setidaknya ini bentuk yang kita sangat familiar, sangat simbolis tentang katakanlah cerita tentang Indonesia. Itu menjadi sebuah cerita mainstream, harus utama bahwa Indonesia ya setidaknya direpresentasikan oleh orang-orang ini yang secara umum mereka lah yang berjuang, mereka yang menciptakan Indonesia, melahirkan Indonesia. Dengan kata lain, poster ini bisa kita sebut sebagai cerita. Dan dia karena cerita ini sangat masif diceritakan dengan berbagai bentuk. Yang saya ini hanya salah satu contoh poster, tentu saja ada banyak, ada lagu, ada buku-buku pelajaran, ada film dan lain-lain. Tapi secara umum membentuk sebuah kisah tentang Indonesia secara umum seperti ini. Tentu saja ketika kita melihat poster semacam ini, pada satu sisi kita melihat bahwa ini gambaran umum tentang cerita tentang Indonesia. Tapi pada saat yang sama barangkali kalau kita mau sedikit kritis gitu, kita akan bertanya banyak hal tentu saja dari poster semacam itu. Pertama misalkan benarkah Indonesia diciptakan oleh hanya segelintir orang ini? Tentu saja itu melahirkan cerita yang akan berbeda. Atau misalnya kalau kita melihat secara lebih detail gitu, kenapa hanya ada 3 perempuan di tengah-tengah? Apa selama ini perempuan begitu pasif, tidak melakukan apa-apa? Ini Indonesia diciptakan atau seluruh perjuangan ini urusannya hanya lelaki? Atau kalau kita mau lebih detail lagi gitu, mayoritas sampai sebagian besar dari gambar-gambar ini misalkan, kenapa semuanya militer misalkan, semuanya punya latar belakang perang misi, bahkan 3 perempuan yang di tengah-tengah itu saya rasa 2 diantaranya juga dengan latar belakang militer, juang, ada ya itu Nyadin salah satunya. Hanya Kartini mungkin yang penulis. Itu saja banyak respon dari sebuah poster yang kita sangat familiar, dan respon itu bisa melahirkan banyak cerita, banyak kritik terhadap dia. Kita bisa afirmasi, tapi bisa juga membuat antitesis terhadap poster semacam ini. Nah, dan ini tentu saja ini salah satu lukisan terkenal dari Raden Saleh tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Saya cuma ingin ngasih lihat bahwa kalau tadi poster itu kan semacam bentuk visual dari representatif dari ofisial resmi dari pemerintah. Kalau seperti inilah cerita tentang Indonesia dengan bentuknya yang sangat garing, fotonya juga lebih mirip pas foto daripada foto yang elegan. Kalau ini dari sudut pandang seorang artis, seorang seniman, seorang pelukis, bagaimana melihat masa lalu Indonesia dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam hal ini dia memotret misalkan penangkapan di Diponegoro, perjuangan seorang pangeran Jawa terhadap gubernur Hindia Belanda, dan bagaimana penangkapan. Tentu saja di sini juga kita melihat sebuah cerita, tetapi ya pada saat yang sama tentu saja ini sesuatu yang berbeda karena di sini ada aspek subjektif, ada aspek seniman. Tapi pada saat yang sama barangkali kalau saya mencoba melihat, mungkin juga ada sesuatu yang pada titik tertentu menyamakan antara yang poster yang tadi dengan poster dengan lukisan yang ini. Misalkan
Misalkan di sini kita lihat bahwa bahkan meskipun dari sudut seorang seniman, dari sudut badan seorang katakan warga negara, meskipun jangan disebut negara yang bisa belum ada, tapi setidaknya warga negara Hindia Belanda, sudut pandang terhadap cerita tentang Indonesia masa lalu kurang lebih masih dilihat dengan cara yang kurang lebih sama, bahwa pusat perhatian dari lukisan ini hampir sama dengan poster tadi yang fotonya banyak, yang kita bisa melihat ya, mungkin tidak ada pusat perhatian, tapi di sini lebih jelas bahwa Indonesia dibayangkan atau masa lalu dibayangkan sebagai konflik antara ya dua elit, seorang pangeran Jawa dan seorang gubernur Hindia Belanda. Sementara rakyat jelata ya hanya berkeliling sekitarnya dan duduk sepi diam. Artinya ya pada titik tertentu cerita tentang semacam ini kadang-kadang ya masih dilihat sebagai cerita tentang elit. Tapi pada saat yang sama kita bisa mencoba melihat sisi lain bahwa sebenarnya ada yang bisa diceritakan dari sebuah kisah ini. Kita bisa melihat ada banyak sebenarnya ada jelata atau bahkan sesuatu yang tidak terlihat di gambar ini. Nah, saya rasa saya ngasih kebetulan dapat gambarnya ini. Tentu saja semua orang kenal novelis salah satu, saya rasa bukan salah satu, penulis terbaik Indonesia, novelis terbaik, Pramudia. Dia juga mencoba akhirnya saya rasa sebuah usaha yang ya saya rasa untuk mengkanter dari apa namanya tipikal cerita yang arus utama yang tadi, bagaimana dia mencoba melihat cerita tentang Indonesia dengan cara yang berbeda. Masih dia bicara tentang Indonesia, tentu saja pra-Indonesia sebenarnya, tapi karena manusia punya kemampuan untuk membayangkan masa depan, saya rasa kita juga bisa membayangkan Indonesia masa depan dari perspektif di novel-novel ini. Itu terlalu diburu. Di karya Pramudia kita melihat bahwa berbeda dengan dua narasi tadi dari sudut pandang resmi pemerintah, dari sudut pandang seniman zaman dulu. Dia melihat cara sejarah dengan cara yang sedikit berbeda. Artinya ada alternatif untuk melihat cerita yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Tidak lagi semata-mata misalkan dunia yang karakteristik dalam arti kekerasan, perang,